Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Khobir ME, channelnya Mechanical Electrical. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai instalasi listrik rumah sederhana part 2, yang mana ini adalah kelanjutan video sebelumnya. Baik teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dina rumah dengan penempatan titik-titik lampu, saklar, stop kontak, dan fuse box. Dan untuk langkah berikutnya adalah membuat diagram pengawatan atau wiring diagram, yang mana fungsi wiring diagram ini adalah memudahkan kita untuk mengetahui kebutuhan panjang kabel, juga untuk menentukan jenis kabel yang akan kita pasang, beserta ukuran kabel yang dibutuhkan dalam instalasi. Secara garis besar, fungsi wiring diagram dalam level rumah sederhana cukup seperti ini. Namun, tentu fungsinya akan lebih banyak lagi jika sudah dalam level instalasi yang lebih kompleks. Baik, untuk selanjutnya saya akan buat wiring diagram dengan model single line dan model double line, yang mana kedua fungsi wiring diagram ini adalah sama. Untuk single line lebih banyak digunakan dalam aplikasi di lapangan kerja, dan untuk double line ini adalah wiring diagram tepatnya diperuntukkan untuk lebih memudahkan kita dalam instalasi listrik di lapangan. Berikut ini sudah saya siapkan review gambar denah dari video sebelumnya, dan kemudian saya akan lanjutkan dengan gambar wiring diagram. Baik teman-teman, yang pertama ini adalah contoh gambar denah rumah sederhana. Ini dapat mewakili tipe rumah-rumah yang lebih kompleks karena sudah ada contoh ruang-ruang seperti ada teras depan, ada ruang tamu, ada kamar tidur, kemudian ada dapur, serta kamar mandi, dan terakhir ada halaman belakang. Berikutnya yang kedua, ini adalah gambar denah rumah yang sudah dilengkapi dengan titik-titik lampu, saklar, stop kontak, dan fuse box. Yang ketiga adalah diagram pengawatan atau biasa disebut dengan wiring diagram. Untuk kesempatan ini saya akan membahas mengenai wiring diagram dengan model single line dan model double line. Baik teman-teman, ini adalah contoh wiring diagram dari model single line. Sesuai dengan namanya, ini merupakan diagram satu garis instalasi listrik yang dilengkapi dengan simbol lampu, saklar, stop kontak, dan fuse box, yang mana garis ini adalah sebagai simbol kabel fase dan netral. Garis ini ditarik dari titik MCB ke titik saklar, lampu, dan stop kontak pada tiap-tiap ruang. Pada gambar dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah fuse box termasuk MCB di dalamnya. Garis merah ini adalah simbol kabel fase dan netral, ditarik dari titik MCB melewati tiap-tiap ruang sampai di ruang terakhir. Saya coba garis bawahi bahwa garis ini kita sebut sebagai jalur utama atau main line. Pada batas atau partisi, di sini dibuat terminal pembagi dengan menggunakan tedus, ditarik ke dalam ruang tamu untuk didistribusikan ke saklar, lampu, dan stop kontak. Pada gambar ini, ruang tamu menggambarkan ada dua buah saklar double, satu buah untuk lampu teras, masing-masing satu lampu dengan satu switch saklar, dan
saklar double satunya untuk ruang tamu, dimana satu switch untuk satu lampu dan satu switchnya lagi untuk dua buah lampu, yakni dengan di jumper. Lalu ada dua buah stop kontak, keduanya di paralel dengan jalur utama. Berikutnya kita kembali ke jalur utama atau main line, berlanjut ke ruang kamar tidur. Di sini juga dibuat terminal pembagi untuk ditarik ke titik saklar, lampu, dan stop kontak. Di gambar ini stop kontak punya terminal pembagi sendiri seperti ini ya. Baik, berikutnya adalah ruang dapur dan kamar mandi. Sama seperti ruang sebelumnya, dibuat terminal pembagi di jalur utama untuk ditarik ke titik saklar, lampu, dan stop kontak ruang dapur. Dan untuk kamar mandi, ini jalur utamanya kita paralel dengan stop kontak ruang dapur. Kita tarik ke titik saklar dan lampu. Yang terakhir adalah halaman belakang. Tidak perlu terminal pembagi lagi di main line, langsung ke terminal pembagi untuk ditarik ke titik saklar, lampu, dan stop kontak. Baik, untuk diagram single line kurang lebihnya sudah selesai. Berikutnya adalah diagram double line. Diagram double line berbeda dengan diagram single line. Diagram ini menggunakan dua garis yang berupa garis simbol, kabel fase dan kabel netral. Cukup memudahkan bagi instalatir untuk memahami instalasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyambungan kabel. Mari kita perhatikan gambar berikut. Secara pembacaan skemanya sama seperti pada diagram single line. Yang membedakan hanya ada penambahan garis warna biru, yang berarti garis warna biru ini mewakili kabel netral. Jika kita perhatikan, garis biru ini terkoneksi ke semua titik, tidak ada yang terputus kecuali ke saklar, tidak ada berhubungan dengan saklar. Dan jika diperhatikan kembali, tidak ada perbedaan atau perubahan dalam skema garis sebelumnya pada gambar untuk penempatan titik-titik lampu, saklar, dan stop kontak. Kesimpulannya dari diagram double line ini adalah yang membedakan dengan diagram single line hanyalah penambahan garis warna biru atau penambahan garis kabel netral. Baik, untuk penjelasan diagram double line sudah selesai. Berikutnya adalah skematik diagram. Gambar ini sengaja saya munculkan untuk menjelaskan secara sederhana mengenai koneksi kabel fase dan netral dari jalur utama ke titik saklar, lampu, dan stop kontak. Jika diperhatikan dalam gambar ini, kabel dari PLN melewati atau melalui MCB terlebih dahulu. Kemudian pada kabel fase ditarik ke titik saklar engkel dan saklar double dan stop kontak. Pada saklar engkel dan saklar double melewati switch untuk ditarik ke titik lampu, dan pada stop kontak cukup dikoneksi ke terminal stop kontak. Kemudian untuk kabel netral ditarik ke titik terminal netral lampu, kemudian di jumper untuk ditarik ke titik netral pada stop kontak.
Baik teman-teman, untuk penjelasan wiring diagram sudah selesai. Berikutnya kita coba untuk praktek simulasi di lapangan. Teman-teman, dalam pembahasan video kali ini mengenai wiring diagram cukup sampai di sini, dan masih dalam lingkup praktek simulasi. Untuk video berikutnya saya akan lanjutkan dengan pembahasan instalasi tarik kabel dan konek kabel. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.